Bapak. Masya Allah. Luar biasa nih. Ya, Ini tahu ilmu mujizatnya dari Allah. baru doanya aja dari Allah. Agus bisa melihat. Warna apa, Gus? Kalau Bajunya warna apa? Bajunya lihat. Baju Bapak warna apa? Saya boleh dekat Bapak. Dekat. Warna apa Gus? Kita lihat. Baju Bapak. Hitam ya? Warna hitam luar biasa. Subhanallah. Gus. Karena kemarin sebelum berangkat, saya juga sempat berkomunikasi, cuman belum ketemu dengan Agus. Saya pengen dengar ceritanya Agus dan juga pengen ngeliat gimana sih kondisi Agus terakhir. Tapi alhamdulillah tadi ya, waktu ketemu Agus pertama, Agus sudah semakin membaik. Artinya juga nggak ngerti tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba ada mukjizat yang diberikan oleh Allah. Agus mulai agak ada bayang-bayang sedikit ya Gus ya. Iya, ada bayang-bayang sedikit. Terus Katanya saya mengambil hak Mas Agus. Siapa yang ngambil hak Mas Agus? Uang Mas Agus masih ada. Gitu, uang Mas Agus masih ada. Dan saya pastikan uangnya nggak berkurang seperak pun, guys. Kok saya diserang gitu loh? Saya nggak kenal sama orang-orang yang nyerang saya gitu. Kok seolah-olah tahu saya? Kenapa gitu loh? Saya nggak nyangka tuh. Kok ada manusia jahat gitu tuh? Kok ada? Jadi saya nggak kenal, guys. Makanya tuh kemarin tuh bingung kok. Tiba-tiba saya diserang sama kanan sama kiri. Saya itu cuma perempuan. Saya tuh punya punya rasa kemanusiaan untuk membantu orang lain gitu loh. Oke. Mari sekarang saya ingin mengajak kepada pihak Mas Agus dan Mbak Novi. Mari sama-sama untuk mengintrospeksi diri, saling mengakui kesalahan dan mencari solusi yang baik-baik. Pertama, begini. Menurut saya kesalahan dari pihak Mbak Novi adalah Udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombet lo, hahaha. dari perjalanan saya ke Cina dengan Hong Kong sekitar 10 hari, lalu koordinasi dengan Bang Farhad untuk melanjutkan kasus Agus. Karena kemarin sebelum berangkat, saya juga sempat berkomunikasi, cuman belum ketemu dengan Agus. Saya pengen dengar ceritanya Agus dan juga pengen ngeliat gimana sih kondisi Agus terakhir. Tapi alhamdulillah tadi ya, waktu ketemu Agus pertama, Agus sudah semakin membaik. Artinya juga nggak ngerti tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba ada mukjizat yang diberikan oleh Allah. Agus mulai agak ada bayang-bayang sedikit ya Gus ya. Iya, ada bayang-bayang sedikit. Terus saya mau ajak Mbak Agus makan siang. Kita makan siang. Tadi Agus makan apa Gus? Dan tiga bakar madu. Perasaan Agus gimana Gus dibawa makan hari ini? Senang. Senang banget Gus ya. Soalnya tukang makan Soalnya tukang makan. Si Agus tukang makan. Lalu kemudian ya, saya mau luruskan sedikit ya. Ada ya kan isu yang berkembang di luar bahwa Agus memanfaatkan uang donasi yang ada. Kemudian Agus membeli rumah, terus membayar utang pinjol. Itu semua nggak ada. Itu kita luruskan, itu semua bohong. Yang pasti tidak ada. Dari uang donasi yang masuk, itu kita pastikan tidak ada yang namanya Agus membeli rumah atau Agus membayar utang pinjol, nggak ada. Jadi kejadian seurai ini ya, tanggal 1 apa? Iya, tanggal 1 September ya, Agus di rumah sakit Cengkareng sampai dengan tanggal 3. Tanggal 4, Agus dilarikan ke rumah sakit sampai dengan tanggal 9. Lalu tanggal 12, ada saudaranya Agus, ya kan, yang bernama Ulan menghubungi Tenopi, datang ke rumah untuk melakukan podcast pertama, ya kan, untuk melakukan podcast pertama. Tanggal 16, lalu Nopi datang ke rumah menyerahkan donasi dari yayasan sebesar 23 juta, ya kan. Lalu di rekening Agus pribadi ada sekitar berapa? 12 juta. Jadi totalnya 35 juta. Lalu dengan kesepakatan bersama, karena Agus tadinya ngontrak di daerah mana Gus? Iya, daerah Kosambi. Karena Agus sekarang matanya udah nggak bisa melihat lagi. Lalu istrinya juga bekerja ya, mencari ya kan nafkah untuk menyambung hidupnya. Gimana caranya nih kan? Agus akhirnya dilarikanlah, sepakat tinggal di rumah uaknya, biar uaknya yang ngurusin. Nah, daripada ngontrak ya kan, Agus kebetulan ada uang, sepakat ya kan untuk mengambil sertifikat ya, ngambil utangnya kan belum ya. Iya, belum. Ya, intinya gitulah. Jadi jangan dipelintirkan bahwa ini beli rumah, itu nggak ada. Jadi nggak ada juga uang bayar pinjol tuh nggak ada. Sedikit tapi insya Allah
Ini luar biasa nih, hari ini kita kumpul ada hikmahnya Gus ya, walaupun dikit ya. Semangat terus Gus, semangat terus, semangat Gus. Cari sehat lebih utama daripada uang. Lagi banyak yang mereka kan kalau si Agus berapa. Tapi kalau sekarang agak pas kemarin ya saya tiba-tiba bisa ngelihat kayak gini, saya bisa kayak ngelihat Ini yang mata kanan aja. Oh, yang kanan. Ini saya buka nih. Kok masih bisa ngeliat sekarang Gus? Coba. Ya tiba-tiba aja ini Pak. Luar biasa. Agus bisa melihat lagi nih, pemirsa. Bukan ngelihat sih. Masya Allah. Berarti harus cepat-cepat bawa ke dokter Gus. Ini bayangannya nih. Kan kemarin kata dokternya kan Bisa lagi kata kan udah nggak bisa. Nih kalau tangan sih bisa lihat bayangan. Coba Ada lihat bayangan, Gus? tangan Bapak. Ada nih, putih banget Bapaknya. Bapak putih banget. Tahu putih, tahu. Tahu? Ini Bapak. Masya Allah. Luar biasa nih. Biasa. Ya, tahu Ini ilmu mujizatnya dari Allah. baru doanya aja dari Allah. Agus bisa melihat. Warna apa Gus? Kalau Bajunya warna apa? Bajunya lihat. baju Bapak warna apa? saya boleh deket Bapak. Dekat. Warna apa Gus? Kita lihat. Baju Bapak. Hitam ya? Warna hitam luar biasa, subhanallah Gus. Uangmu hilang tapi kau bisa melihat sekarang Gus. Inilah Beneran. Yang benar Gus. orang yang suka ngecaci maki Agus. Katanya Agus nggak bisa lihat. Doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini sementara. apa doang. Gus? Ya Allah. Agus bener Gus. Agus. Hah? Kan Agus bilang tadi kemarin. Luar Tiba-tiba biasa. Agus bisa ngeliat. Banyak banget ya. Coba ambil uang. Agus Uang. bisa lihat uang, kertas. Uang. Coba dompet Bapak. Dompet apa? Pak dompet Bapak apa? Ini warna apa nih? Ini Gus, ini dompet saya. Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna kepink-pinkan. Wah luar Masya Allah. biasa. Ya Allah. Agus tahu ini warna pink. Udah benar. Dompet Bapak Iya. warna apa? Udah benar. Ini uang berapa? Udah uang. Ini uang berapa Gus? Ini uang berapa Gus? Ini Jangan yang susah. 20.000 ya. Salah. Uang 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 Agus tahu. Luar biasa kamu Gus, dijalimin orang menjadi. Ini yang penting bukan uang. Dompet itu, tas Bapak warna apa? Kalau warna Agus tuh nggak bisa kayak warna yang gelap tuh masih kelihatan warna itu. Mudah-mudahan ya Gus. Kayak apa namanya tuh agak ke navy ya. Enggak. Navy. Iya, hitam Saya- iya. Hitam sama Iya, navy itu navy. saya nggak bisa ngambil. Katanya saya mengambil hak Mas Agus. Siapa yang ngambil hak Mas Agus? Uang Mas Agus masih ada. Gitu, uang Mas Agus masih ada. Dan saya pastikan uangnya nggak berkurang seperak pun, guys. Kok saya diserang gitu loh? Saya nggak kenal sama orang-orang yang nyerang saya gitu. Kok seolah-olah tahu saya? Kenapa gitu loh? Saya nggak nyangka tuh. Kok ada manusia jahat gitu tuh? Kok ada? Jadi saya nggak kenal, guys. Makanya tuh kemarin tuh bingung kok. Tiba-tiba saya diserang sama kanan sama kiri. Saya itu cuma perempuan. Saya tuh punya apa ya? Punya rasa kemanusiaan untuk membantu orang lain gitu loh. Oke. Sejak awal saya memandang permasalahan ini adalah permasalahan pribadi antara Mas Agus dan Mbak Novi. Ya semestinya tidak perlu menjadi viral seperti ini. Mari sekarang saya ingin mengajak kepada pihak Mas Agus dan Mbak Novi. Mari sama-sama untuk mengintrospeksi diri, saling mengakui kesalahan, dan mencari solusi yang baik-baik. Pertama, begini. Menurut saya kesalahan dari pihak Mbak Novi adalah berdasarkan keinginan awalnya yang mau membantu kesembuhan Mas Agus. Kenapa Mbak Novi sejak awal memberikan uangnya secara langsung kepada Mas Agus? Kenapa nggak diurusin sejak awal segala kebutuhan rumah sakit, dokter, dan lain sebagainya yang mampu menyembuhkan mata Mas Agus, yang seharusnya dikawal secara langsung oleh pihak Mbak Novi, supaya semua bisa terdokumentasi secara langsung, supaya bisa mengetahui langsung apakah mata Mas Agus masih bisa disembuhkan atau tidak, dan supaya kemudian bisa memberikan keputusan apakah masih mau memberikan donasi kepada Mas Agus ketika sudah mengetahui bahwa mata Mas Agus sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Dan sebenarnya di sini saya
ingin mengajak kita semua untuk berpikir ulang, berpikir kembali tentang esensi dan hakikatnya. Perlu digarisbawahi, esensi dan hakikatnya seseorang membantu orang lain itu sesungguhnya untuk apa? Coba dipikirkan lagi. Terlepas entah itu untuk membantu orang sakit, orang cacat, dan lain sebagainya, sebenarnya apa sih tujuan kita membantu orang lain itu? Bukankah pada dasarnya tujuan kita membantu orang lain itu adalah agar kita bisa membahagiakan orang lain? Benar? Nah, sekarang pertanyaannya, jika ternyata orang yang kita bantu itu justru kemudian bukan bahagia dan justru malah semakin menderita, lantas untuk apa kita membantu orang lain? Tujuannya untuk apa? Ataukah jangan-jangan tujuan kita membantu orang lain semata-mata hanya ingin merealisasikan hasrat pribadi kita saja? Dan kepada pihak Mas Agus, saran saya adalah Anda jangan semata-mata menilai bahwa Mbak Novi itu hanya ingin mempermalukan Anda sekeluarga. Coba berpikir bahwa Mbak Novi ini hanya semata-mata khawatir bahwa Anda sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau keluarga Anda sendiri. Anda harus juga pahami bahwa donasi tersebut tidak untuk disalurkan kepada selain Anda, tapi semata-mata hanya untuk Anda sendiri. Sebenarnya itu yang dimaksudkan oleh Mbak Novi, karena sejak awal memang Mbak Novi berniat untuk membantu Mas Agus seorang. Tolong dimengerti ini. Maka sekarang setelah semuanya terlanjur seperti ini, saya sarankan kepada pihak keluarga Mas Agus yang sudah menerima uang dari donasi Mas Agus, tolong dikembalikan ke rekening Mas Agus. Oke? Jika seandainya uangnya sudah terpakai, maka buatlah perjanjian hitam di atas putih bahwa akan mengembalikan uang tersebut dengan cara menyicil atau lain sebagainya, yang pada intinya akan mengembalikan uang tersebut kepada Mas Agus. Seumpamanya nanti kemudian ternyata Mas Agus masih diberikan hak donasinya oleh Mbak Novi, lalu kemudian Mas Agus membuka usaha dan sukses, lalu kemudian pihak keluarga ingin menikmati hasil usaha Mas Agus, dipersilahkan aja gitu loh. Asalkan lagi-lagi jangan sampai Mas Agus belum mendapatkan penghasilan, lantas uang donasinya sudah dihabiskan, sudah habis dibagi-bagi. Ayolah, kepada para netizen, kita dukung kedua belah pihak ini untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang baik, tanpa harus ada yang tersakiti dan dirugikan satu sama lain. Ayolah, masih banyak kasus kemanusiaan yang lebih membutuhkan pengawalan dari kita semua, para netizen seluruh Indonesia. Oke? Semoga ini dapat bermanfaat. Tolong disebarkan agar dapat didengar oleh pihak Mbak Novi maupun pihak Mas Agus. Oke? Saya mendirikan yayasan ini, sekali lagi, seperak pun saya nggak ada donatur. Terus saya nggak ada dibantu satu liter beras pun, itu saya nggak ada dibantu sama dinas sosial. Ya. Nggak ada dibantu, tapi saya diserang sama kanan, diserang sama kiri, sama pengacara-pengacara yang katanya hebat gitu nyerang saya. Nggak, malah kalau bisa dibilang 50% lebih itu yang menghidupi yayasan. Uang saya pribadi 50% yang menghidupi yayasan. Ambil aja sayang. Kayak gitu. Ya, saya bisa pertanggungjawabkan semua ucapan saya, apapun yang saya punya, apapun yang saya miliki itu tidak ada urusannya dengan yayasan. Saya bisa pastikan, apa sayang? Iya minta kakak Vita dong, kak, mama kan lagi live. Seperti itu guys, ya. Makanya kemarin kan saya dibilang, katanya ada tuduhan-tuduhan yang saya tidak merasa. Kemarin saya sudah menjalani untuk tes urin, terus tes urin katanya kalau berani tes rambut dong, ya makanya saya tes rambut gitu. Besok tes apa lagi? Air liur, boleh aku tes air liur. Apalagi tes kuku, kalau bisa kuku ya ini aku tes, kita tes boleh.
gitu. Jadi selama kita benar, kalau untuk saya pribadi sih saya hanya mau menampilkan fakta-fakta yang ada gitu. Bukan saya nantangin, tapi saya menunjukkan fakta yang sebenarnya ada. Gitu ya guys. Jadi jangan dibilang katanya bayar pengasuh terus bayar pengasuh, bayar supir, uang sekolah anak katanya dari yayasan. Nggak ada. Walaupun sebenarnya ada ADART yang notabene itu diperbolehkan menggunakan uang yayasan, dalam arti uang yayasan untuk kayak kebutuhan yayasan, terus pengasuh yayasan dan lain-lain, itu diperbolehkan gitu. Tapi sekali lagi saya pribadi saya tekankan bahwa yang saya lakukan ini tidak ada sangkut pautnya dengan yayasan. Jadi kayak